Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini tetap di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kamis 6 Juni 2024. Marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 38 ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Dalam sebuah tulisan pengalaman seorang survivor cancer, ia menulis, pengalaman mengidap sakit kanker itu membuatnya semakin bijak memandang kehidupan. Katanya, Anda bisa membedakan mana yang benar-benar penting, mana yang tidak. Anda lebih menghargai hal-hal kecil, menyadari pentingnya iman dan mengalami betapa besarnya kuasa kasih. Itulah karunia unik yang tidak dimiliki orang yang sehat, dan itu seninya sakit, katanya. Kemudian menurut dia, hal yang jauh lebih parah daripada sakit adalah hidup sehat tetapi hampa. Seseorang yang survive dari berbagai pergumulan, sakit, kematian, dan yang lain-lain, mereka menjadi pengagum kehidupan. Demikianlah Raja Hizkia kagum dan menyaksikan perbuatan Tuhan dalam Yesaya 38 ini. Dia mengidap penyakit dan divonis mati. Hati dan pikirannya sangat terpukul. Dia merasa harus pergi sebelum waktunya. Perasaannya amat pedih, tak terkatakan. Dia hanya bisa menangis dan berdoa. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Dia beroleh kesembuhan dan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Saudara-saudari, pergumulan yang dialami Raja Hizkia ini membuahkan hikmat. Ia menyadari betapa fananya hidup dan betapa ringkihnya tubuhnya. Sekalipun ia adalah raja yang berkuasa, tetapi di hadapan Tuhan ia mengaku hanya seperti burung layang-layang yang menciap-ciap. Itu dikatakan dalam ayat 14. Hizkia pun menyadari keberdosaannya di ayat 17. Bahkan akhirnya ia tahu bahwa yang terpenting dalam hidup adalah bersyukur kepada Tuhan dan memperkenalkan kebaikan Tuhan itu kepada anak-anaknya. Itulah di dalam nas kita hari ini. Maka nas ini mengajak kita seluruh umat agar selalu bersyukur. Saat usiamu bertambah 1 hari, itu adalah karunia. Sebab tidak ada kewajiban Tuhan memberi umur panjang. Tidak ada keharusan Tuhan membuat kita kuat, sehat terus. Tuhan tidak wajib membuat kita cerdas. Tuhan tidak wajib memberi kita harta dan jabatan tinggi. Mengabulkan apa yang kita pinta melalui doa kita, itu adalah hak Allah, hak prerogatif Allah. Tidak mengabulkannya pun mungkin itu lebih baik bagi kita. Oleh karena itu, kalaulah harus bersungut-sungut, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sering dan jangan berlama-lama. Sebab ingat, semua ada waktunya. Oleh karena itu, fokuslah untuk perbanyak bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak mampu menyelami kehendak Tuhan kalau dengan hanya mengandalkan pikiran akal kami. Namun melalui iman dan
diarahkan, diajarkan oleh Roh, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Dan kini kami disapa untuk penuh dengan syukur, baik dalam keadaan suka maupun duka, bahkan dalam segala hal, agar kami selalu percaya kepadamu, sebab kami kini tahu apa yang Engkau rancang itu yang terbaik bagi kami. Hari ini dalam aktivitas yang akan kami lakukan, Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah yang menyertai. Dan biarlah kami bersyukur atas apa yang kami terima, atas apa yang kami rasakan, atas apa yang terjadi, dan atas segala yang kami alami dalam hidup ini. Sebab bersyukur itu akan membuat jiwa kami lega dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka sertailah kami agar kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.